Kalau paling jauh sih mungkin di luar negeri ya, di festival Europalia. Belgia itu paling jauh nggak sih? Dibanding Palbapa gitu. Selamat malam, gengs. Jumpa lagi di podcast Darjo dari Jogja. Ini tentang apa, siapa, dan ada apa di sana? Kita akan kupas tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disensor. Darjo, Boten Samudono, Bloko Suto, Blak Kotang, terus terang. Oke, selamat malam buat teman-teman saya atau bintang tamu kita yang malam hari ini sudah hadir. Waduh, bahagia sekali mukanya cerah-cerah ya. Gimana angsuran lancar? Sedikit berubah. Masih aman. Semakin kreatif. Semakin kreatif. Selama pandemi ini memang kita dituntut semakin kreatif ya. Biar Sisi bisa positifnya dari pandemi adalah itu. Terutama dalam hal berdagang. gitu. Semuanya punya inisiatif, punya kreativitas dalam hal perdagangan ya. Luar biasa. Iya. Gimana Jadi Mas Benyek, sehat? Ya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Tino gimana? Alhamdulillah lancar semuanya. Mas Ino gimana? Alhamdulillah. Guntur gimana? Oke nih, selama pandemi kita di podcast Darjo ini mau tanya-tanya dikit Mas. Kita mau menguras tuntas sampai bersih. Apa sih bintang tamu ini, kelebihan apa sih dan kegiatan apa di teman-teman semua ini. Nah, jangan lupa ini bintang tamu ini kita datangkan dari luar. Impor. Tepuk tangan dulu buat teman-teman wayang hip hop. Luar biasa sekali. Saya mau tanya dulu sama Mas Benyek atau Ki Dalang Catur Benyek Kuncoro. Gimana Mas Catur? Saya manggilnya Mas Catur atau Mas Benyek apa gimana ya? Terserah aja. Sama aja. Saya jadi- sebuah nama, ya kan? Biasanya kita kalau ngobrol kan bla gitu Ya ya. belak-belak aja nggak apa-apa, boleh kok di Oh sini. boleh ya? Ya. Tapi ya agak direm sedikit Mas saya itu soalnya Ya, udah lost control ya soalnya. Iya, enggak apa-apa. Mau tanya apa sih, Mbak? Hah? Mau tanya apa sih? Oh ya, gini. Selama pandemi ini, wayang hip hop ini kegiatannya apa, Mas? Ya karena lalu memang yang hidup ini kan seni pertunjukan dan ketika masa pandemi ini memang tidak diperbolehkan untuk membuat satu pertunjukan live gitu ya. Iya. Gitu, dan memang juga faktor apa yang biasanya banyak order misalnya kayak orang catering atau acara-acara apalah gitu yang sering ngejob wayang hip hop. Nah di masa pandemi ini juga nggak ada. Betul. Nah artinya lalu ya sudah kita hidup sendiri-sendiri. Nggak bikin lagu atau bikin Oh, album kalau lagu, lagi gitu. Ada. Sebenarnya kita sudah punya beberapa album ya. Punya beberapa album. Lagu. Mas. Single. Sudah Punya ada- beberapa single. Ada beberapa single, cuman ya karena di era pandemi ini lebih ya bagaimana supaya ketel kita tidak guling kan. Oh Jadi iya. Ketel itu bahasa lainnya. ketel apa, Mas? itu bahasa Latinnya yang fungsinya untuk menanak nasi. Oh iya, yang secara tradisional itu Ya, ya. kalau bahasa Jawanya magic jar. Oke. Ya. Nah, ya kita memang sudah punya beberapa lagu dan memang ya agak kita tunda rilisnya. Mungkin kita nggak akan buat album ya. Mungkin lebih ke single. Single gitu. saja. Single. Gitu. Tapi kalau secara real ketika di masa pandemi ini ya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Yang penting Ketelnya itu tadi tidak guling. Iya, itu salah satunya. Tapi yang terpenting adalah kan kalau di masa pandemi ini yang paling penting adalah sistem imun kita kan. Dan kita nggak bisa mengingkari bahwasannya di era pandemi ini kita harus berdampingan dengan yang namanya Mbak Corona itu kan. Oh iya, betul. Iya, nah itu bagaimana kita harus tetap menjaga sistem imun tubuh kita supaya baik. Dan Iya. imun tubuh yang paling baik itu adalah bahagia. Bahagia. Yes, luar Itu biasa. yang paling penting. Tapi Mas, saya itu selalu mendapat bisikan-bisikan yang luar biasa ya kan. Selama pandemi ini kan kayak Mas Catur, kayak Mas Tino, kayak Mas Inung ini kan bergelut di bidang kesenian. Nah, kalau
kesenian ini sendiri off semuanya. Itu kira-kira yang tidak off itu kalau istri gimana? Pertanyaannya belum. Terat. Yang ditanyakan itu istrinya atau Keseniannya. keseniannya? Nah itu Mas berhubungan dengan senian yang tidak ada kan pendapatan juga. Oh, iya, gitu kan? maksudnya bagaimana respon istri? Iya betul. Nah itu loh. Ya kebetulan kalau soal bagaimana respon istri ya pasti biasalah, yang biasanya lancar terus agak tersendat itu ya minimal dicemberutin lah. Itu sudah biasa. Cuman apa ya? Ya Sesi curhat. biasa sebenarnya nggak mau. Ini pertanyaannya kayak gitu sih. Ini nggak. Inilah Iya, podcast Darjo ini fungsinya ini. Pertanyaannya tuh nggak Tanpa rahasia, terbuka. tidak berkualitas. Namanya mengorek ya. Semuanya pasti mengalami gitu lah. Ya, pasti mengalami. Kalau hal itu wajar lah. Iya kan makanya Mas Yang namanya wanita itu kan wajar. selama pandemi ini kan apa-apa kan istilahnya kayak kejahatan itu kan menurun drastis juga, Iya. ya kan? Terus apa namanya? Kecelakaan juga menurun drastis karena kita harus jaga jarak. Ya lebih banyak di rumah. Banyak di rumah. Nah, cuman itu permasalahannya kalau kita banyak di rumah, yang naik drastis perkembangbiakan sebenarnya. Perkembangbiakan dan peningkatan padur Iya. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah. Oh iya, luar biasa. Aman, ini masih aman ya. Berarti Anda sebagai kepala keluarga yang cukup berwibawa. Bukan. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertemu. Saya bangun, istri saya sedang pergi kerja gitu Terus kalau secara pribadi nih masing-masing, Mas B-nya ini kegiatannya di rumah apa Mas? Kalau tanya soal kegiatan jangan ditanya saya, karena saya orang yang tidak bisa Saya diam. tanya ya Mas. Iya, Oh, makanya iya, oke. Mas Benya di rumah banyak sekali kegiatannya, Nice. ya karena saya itu orangnya yang paling tidak bisa diam. Oh, Jadi gitu. ha- Diamnya ketika harus, tidur. ya tidur aja bikin susah orang, Oh, gitu, gitu. apalagi nggak tidur. Jadi dari dulu saya memang hobi ingon-ingon ya, memelihara hewan, ya burung ya. Oh tak kira ingon-ingon pesugihan Mas. Oh enggak. Ya, dulu saya punya, udah pergi. Dumbo namanya. Ya, Dumbo terus berganti yatim. Ya, semua udah pergi. Itu keren-keren itu. Pesugihan Ya, paling. Sekarang satu, tapi nggak begitu keren. Guntur. Bikin pusing kalau itu. Ya, jadi memang dari dulu saya orang yang selalu nggak bisa diam. Jadi ketika dulu anak-anak saya masih kecil, ketika mengantar ke sekolah, selesai di rumah terus diem itu seperti seperti nggak hidup gitu. Bingung ya? Iya, seperti bingung. Ya, artinya cari-cari kegiatan lah. Iya. Ya, salah satunya juga yaitu beternak ayam. Ya, itu memang tapi pasti itu diawali dengan sebuah kesenangan dulu dengan hobi. Ayam apa Mas? Ya ayam itu kan ada jenisnya macam-macam. Ada ayam pedaging, petelur, ada ayam hias. Kebetulan saya suka dengan animal sport. Jadi ayam yang Olahraga. fighting. Oh, ya. Buat petarung ya? Petarung ya. Kira-kira ada rencana mau diingkong nggak? Ada. Jadi gini. Proses berternak ayam fighting itu kan Iya. kita mengawinkan katakanlah misalnya ini pejantannya, ini betinanya gitu kan. Ini bagus kalau untuk pejantan. Cuma ngedok Mas. Jadi gitu. Misalnya ini punya pukulan bagus, terus si induknya biangnya ini dia punya gaya main yang bagus. Nah, harapannya ini bisa terkombinasi di anak-anaknya. Gitu. Nah, itu kalau berhasil, kalau nggak berhasil ya yang nggak berhasil itu akan kita sortir dan itu jadi pedaging. Jadi akan kita ingkung. Jadi intinya ini gimana caranya ayam itu jadi harga jual yang tinggi Mas? Ya, kita cari tekniknya yang baik, pukulannya yang baik, speednya bagus, Oke. gitu. Terima kasih Mas Benya. Ya. Dan sekarang saya mau tanya kembali sama dua rapper wayang hip hop ini. Oh, ini rapper tuh ini. Oh iya, Ini apa, ini Mas? tadi cuma lewat sini disuruh, ayo Mas ngisi gitu. Kalau Mas Tino nih Iya. kegiatannya apa Mas? Di wayang hip hop sendiri Mas Tino pegang apa Mas? Pegang Saya mic atau strik, pegang listrik. Enggak, ini di wayang hip hop saya juga semua saya pegang. Ya. Semua saya pegang terutama ya. Sindinya- Dalang ini sering saya pegang. Oh, sindinya enggak loh.
Takut kalau sama sindennya. Ini ngomong-ngomong sindennya juga kemana ini Mas? Sindennya ini kok nggak ada ini. Nanti akan saya Masih jaga pohon beringin ya? Iya. nanti giliran saya yang nanya ke Sinden. Sama saya juga sama seperti Mas Ben ya. Suka berkegiatan juga. Jadi aku di rumah apa ya yang menghasilkan lah buat gantiin ya itu tadi buat biar Magicom-nya tetap murah. Itu beliin pulsa listrik, Mas? Enggak, saya cuma numpang di tetangga aja. Oh, gitu. Saya kegiatan saya ya nyari-nyari itu kesibukan barang-barang tetangga tak jualin. Tak ambil, tak jualin. Maling. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena saya sudah pusing ini, udah mentok ekonominya ini sekarang. Itu kegiatan di rumah ya, Mas? Iya. Kalau di wayang hip hop sendiri, Mas Tino ini sebagai apa, Mas? Saya alhamdulillah saya sebagai rapper, Mas. Rapper. Nah, paling depan ini saya. Oh, gitu. Posisinya paling depan. Paling depan. Juga saya ikut di pembuatan musiknya. Oke. Waalaikumsalam. Yes, kita kedatangan Nah, ini artis ini. wayang hip hop yang sering telat, saudara. Boleh, Mas. Iya. Saya. Oke, geng. Kita kedatangan teman kita satu lagi dari wayang hip hop. Ini DJ. DJ itu kepanjangannya Awas Pamam, halo. Oke, halo. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. DJ itu kepanjangannya apa, Mas? Disc jockey. Pamam? Disc jockey. Disc jockey. Jadi kalau di wayang hip hop itu memang ada pertunjukan wayangnya ya, Mas ya. Tapi nggak pakai gamelan, tapi pakai disc jockey. Oke, kembali ke Mas Tino. Iya. Iya, sebagai rapper terus pembuatan musiknya. Kira-kira sudah berapa lagu yang Anda sudah berapa aransemen musik yang Anda ciptakan? Ratusan Di wayang itu, hip Pak. hop. Ratusan. Ratusan ya. Oh, wes, Kita ngeri sampai ya. ke kontrak mana aja ini Mas banyak kita. Ratusan, tapi yang jadi cuma 10. Ini lagi-lagi nih yang tak jadiin kambing hitam apa namanya coronanya tetap Pak. Oh gitu ya. Saya nggak bisa produksi musik karena corona. Apa hubungannya? Ya biar nggak disalahin sama. Saya ditanyakan, kenapa dari ratusan itu cuma jadi puluhan? Oh gitu. Ditanyakan. Kenapa dari ratusan itu cuma jadi 10? Itu kemarin nggak tahu saya cari kok nggak Saya ketemu. tahu. Ya. Kenapa Mas? Kenapa? Karena yang 90 itu dikeluarkan di luar. Ngunyoi. Intinya kepayon. Saya tadi mau 10, lembu jero. Aduh, inilah guyonan-guyonan wayang hip hop kalau di panggung maupun di luar panggung, on air maupun off air kayak gini ya. Gimana Mas Inung? Ya. Oh, Nah ini kegiatannya. punya momongan baru dia. Oh gitu Ya, ya. Ya. Alhamdulillah. Cowok ya Mas Inung ya? Ya, cowok. Sudah teruji. Sudah teruji. Dulu waktu awal saya masih menyaksikan. Oh gitu. Oh iya ya. Cowok Dulu atau nggak pernah- cewek? Dulu nggak pernah bawa pacar, Iya. nggak pernah ya. Iya. Bahkan kalau kita pentas terus ada cowok-cowok yang agak ngulet gitu pasti yang makanya ya saya bersyukur sekali gitu. Oh, iya, Jadi sudah dia sudah membuktikan bahwa Berkeluarga. saya adalah laki-laki. Iya. Sudah punya anak. Cuma sebatas itu sih sebenarnya. Oke. Sudah kita ketahui di wayang hip hop ini Mas Inung itu rapper juga. Ya. Terus selain rapper di wayang hip hop ini megang apa Mas? Lostrum. Ketek kopi. Saya kadang megang guntur itu tadi. Mas, sebenarnya tadi kita habis ngomongin ya, kalau sudah terbukti dia sudah berkeluarga dan dia sudah mempunyai seorang anak. Terus kenapa ini setelah saya tanya dia kok pegang guntur itu? Ini sosok guntur ini sosok seperti apa? Bisa Ya ini jelaskan? ini harus kita perlihatkan. Jangan. Sosok. Kenapa? Balik nanti. Gimana Mas ini? Ya, saya hampir sama sesuai sama Mas Tino tapi kalau Mas Tino lebih banyak ke aransemen, kalau saya lebih banyak ke vokal dan lirik aja. Oh, lirik. Oke. Terus selama pandemi ini, selama wayang hip hop juga
non pentas. Ada deh 1, 2, 3 ada ya kan. Disyukuri. Iya disyukuri. Syukur aku ora pentas. Ini kegiatan Mas Inung di rumah apa Mas? Atau punya kegiatan lain? Ya kegiatannya ngomong itu. Punya usaha barangkali. Aku sama istri. Barangkali ada usaha untuk menikah lagi. Wah, itu. Jangan bisa ada paruh terus. Nah, itulah kelebihan wayang hiburan kayak gitu ya. Jadi kalau pas di pacaran, masa-masa pacaran itu harus tahan tepat. Nah, kembali sama Mas Pampam ini yang Kembali. Belum kok kembali. Wah, iki. Oh iya. Belum kembali. Ya, sekarang kita pocokan pindah. Tidak. Maklum bos, pocokan ini loh. Mas. Pindah ke Mas Pampam. Ya, Sehat Mas Pampam? alhamdulillah sehat. Keluarga sehat. Sehat semua. Sebagai disc jockey ini di Wayang Hip Hop, Iya. pengalaman yang luar biasa yang Anda dapatkan di Wayang Hip Hop apa Mas? Banyak. Banyak Itu. Mas banyak. Kok geragas Anda? Kok geragas Anda banyak? Saya ini kan personel terbaru ya, paling nom dewe nek nang wayang hip hop itu. Gitu ya. Iya, tapi saya ini kayak neruske bapak gitu loh. Bapak tuh dulu seneng gamel, terus saya tuh nggak kepikiran bisa masuk ke wayang hip hop gitu. Jadi sebelumnya tuh cuman dengar-dengar oh wayang hip hop gitu. Sering lihat di TV gitu. Terus ya itu Oh kita TV. Ada. Masa TV tau Wayang Hip Hop? Luar biasa. Yes. Lanjutkan Mas Pampam. yuk itu tadi saya tuh di Jawil sama Guntur. Mundur lagi. Mbok ya agak gagah gitu. Enggak Mas banyak sebenarnya. Dijawil ini mbok saya dijawil dalangnya. Oh iya. Baleni ya. Saya di Jawil Pak Dalang, lewat Guntur. Lagi Guntur. Terus ya kemudian yuk ketemu ya kita ya ketemu. Ya itu dulu jane gini, itu Guntur cerita ke saya, katanya, Mas aku punya teman DJ, katanya kenal dengan Mas B-nya. Terus aku bilang ya biasa kalau orang terkenal banyak yang kenal. Aku Iya. bilang gitu. Jadi sebenarnya aku nggak kenal yang sama yang namanya Pampam, saya nggak kenal. Gitu. kan. Enggak sudi? Hah? Sudi enggak kenapa? Ya, tapi kata Guntur itu kan kalau punya kemauan harus diturutin. Iya, kalau enggak dia Kalau berubah. enggak berubah. Gimana? Terus kenapa karena satu kali dia minta apa nggak saya kasih, Heeh. terus matanya merah, dia kerat-kerat gini, berbusa dia. Ayam ya. Tak pikir kerasukan Mas. Ayam. Iya. Oh, gitu. Makanya ketika dia ini siapa Mas Pampam ya, oke terus kita ketemu terus oh ternyata ya oke juga orangnya gitu. Dan ternyata dia juga punya ini pengalaman spiritual yang sama ketika harus meneruskan bapaknya. Namanya pengrawit betul. juga ya. Iya, bapak saya pengrawit juga. Oh, luar Yo kenal biasa. Mas Banyak juga. Iya biasa lah kalau itu lah. Oke Mas Pampam. Iya. Selama pandemi ini Mas Pampam. Mas Pampam. Selain pandemi ada nggak sih? Soalnya ini viralnya lagi Ya, pandemi misalnya diganti corona. dengan apa ya COVID atau gitu. Oh ya, COVID. Selama COVID ini, Mas Pampam kegiatannya apa Mas? Selain Selain di Wayang wayang, Hip Hop? saya tuh kebetulan juga ngajar di Istiqomah Yogyakarta. Jadi ya selain wayang hip hop ngajar juga, terus kebetulan saya kan juga ada studio post pro audio ya, ngerjain film, ngerjain iklan. Nah itu yes. masih alhamdulillahnya masih lumayan jalan sih. Berarti Gitu. personil Wayang Hip Hop ini luar biasa semuanya. Ya Mas Biasa di punya kelebihan sendiri-sendiri. Iya gitu. betul. Jadi Nah itu yang melengkapi mungkin ya Mas ya. ya. Ya oke. Wayang Hip Hop ini kan berdiri sejak tahun 45. 2010. 2010. Wah lama sekali Mas ya. Sudah 10 tahun. Ya, 10 tahun. 10 tahun. Itu kalau 10 tahun itu kan kalau manusia kan ya masih remaja gitu kan. Masih remaja. Masih anak-anak. Heeh. Jadi katakan anak-anak. Belum lama lah. Heeh. Untuk jadi gini,
kalau saya pernah mendengar ilmu entrepreneur, untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus berani bertahan selama 5 tahun. Iya, betul. Gitu. 5 tahun itu bisa bertahan enggak. Kalau misalnya baru 4,5 tahun lalu menyerah ya enggak akan berhasil. Iya. Dan betul. alhamdulillah Wayang Hibob sudah 10 tahun. melalui itu dan Sudah sekarang bisa jalan ya. ya Mas? 10 tahun. Gitu. Oke. Wayang Hibob ini tampil paling jauh di mana, Mas? Istilahnya job paling jauh. Kalau paling jauh sih mungkin di luar negeri ya, di festival Europalia. Belgia itu paling jauh nggak sih? Dibanding Palbapang gitu. Palbapang ya wis ado Mas. Ngalang vertikal. Ya, kita 2007 2018 ya. November kalau nggak salah itu ya, kita ke Festival Europalia, kita perform di 3 kota waktu itu. 3 kota ya. Dan itu pengalaman sangat menarik dan pengalaman sangat menakutkan juga. Gitu. Kenapa menakutkan, Mas? Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, kalau itu sih nggak Kalau masalah. itu bisa lah. Kita kan punya translator. Iya. Teman kita yang di Singapura, Miguel Escobar. Oh, iya. Escobar. Dia bisa langsung translate live gitu. Itu yang paling menakutkan itu ketika mau pulang. Mau pulang itu hujan salju lebat sekali dan bandaranya ditutup dan sama sekali nggak ada penerbangan ini. Terus kita sudah kayak gelandangan itu di sana wis medoteng cetetek gini. Rupanya elik semua. Dan iso mulai apa ora, iso mulai Tapi apa ora gitu. Tapi kayaknya kalau wajah-wajah kalian di sana ya kayak gelandangan semua. Ya itu udah dilihatin sama orang-orang bule itu, ini apa ini. Seragaman. Iya. Orang kok macam gini. Mau dibuang kok bukan sampah ya kan? Nggak dibuang kok kayak sampah. Ya itu, dan waktu itu saya ketemu sama orang Indonesia, tapi dia sudah tinggal di sana selama udah lama ya, sekitar 30 tahunan. Dia bilang bahwa ini adalah selama saya menetap di sini di Belgia itu baru ini terjadi hujan lebat yang sampai menutup bandara. Gitu. Ya belum pikiran kita yuk macam-macam loh. Iya. Yuk piye mulai gitu. Ya udah menangis ini. Apalagi Guntur. Apalagi Guntur. Oh, dia menangis karena nggak diajak. Kameranya yang ikut. Kameranya. Terus selama Wayang Hibob ini di luar negeri udah di mana aja, Mas? Kalau Wayang Hibob di Belgia itu, terus kita pernah di 2 kali kalau nggak salah di Singapura ya. Singapura, terus saya lupa kemana lagi. Oh, saya tahu, Mas. Pakistan. Sono Pakistan itu. Tapi kalau personil full Wayang Hibob baru di Belgia itu sama di Singapura Ya. Tapi kalau saya sendiri Saya nggak tanya, Mas. berkolaborasi. Wayang Hibob aja. Enggak, artinya kontennya ini kan tetap dengan musik hip hop gitu. Oh, gitu, ya. Tapi itu dengan Jogja Hip Hop Foundation. Kita beberapa kali juga ke Singapura, terus ke Numea. New Caledonia. Itu juga sama, juga nggak bisa pulang waktu itu ya. Kenapa? Karena sesuatu yang teknis sekali. Jadi istilah apa itu? Visa ya. Visa itu cuma visa. sekali masuk. Ya, visanya cuma yang single, bukan yang PP ya. Jadi ketika kita keluar dari imigrasi itu udah dianggap sudah nggak punya visa lagi. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya cepat pulang ke Indonesia, padahal dari Numea itu kita harus perform lagi di Sydney waktu itu. Tapi kita nggak bisa ke sana. Jadi itu kesalahan pembuatan visa ya. Teknis, ya, teknis ya. Oke. Wah, cukup menarik sekali untuk Wayang Hibobnya. Nah, ini saya mau nanya, Mas. Wayang Hibob ini kan personilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, Mas. Ya kan? Ada sindennya juga. Sindennya kemana, Mas? Dia itu nggak jelas ya. Iya. Nggak jelas Nggak gitu ya. jelas. Aku ya lagi nyadar ya. Nah, penting boleh. Penting nggak sih? Saya nukoknya kopi loh. Sebenarnya kalau sindennya nggak penting, Mas, nggak penting, nggak usah ditanyakan. Udah pada tahu, soalnya sindennya lebih terkenal sih sebenarnya. Dia sudah punya nama besar dulu ya. Iya, masuk ke betul. Wayang Hibob. Ya. Ya sudah, Makanya dia kembali ke Wayang Mas Tino Hibob. lagi. Iya. Oke, selama Wayang Hibob pentas, Mas, dulu ya sebelum COVID ya. Ini pengalaman paling buruk tadi ada
nggak bisa pulang dari Belgia karena hujan Sebenarnya bukan salju. pengalaman buruk sih ya, itu ya. Seru. Seru. Kupon pindu. Iya. Lebih ke seru sih ya. Iya. Gimana ya? Ya dari sesuatu yang menyenangkan tiba-tiba lalu ada. Tapi kan itu pengalaman dan alam gitu kan. Jadi kita nggak bisa memprediksi itu. Iya, oke. Itu di luar negeri ya. Kalau di dalam negeri sendiri, Mas, misalkan luar kota Yogyakarta ini kan wayang hip hop asalnya dari Jogja. Kalau misalkan di luar Jogja, di luar kota ini, pengalaman yang paling menyedihkan itu apa, Mas? Apakah venue-nya jauh atau tempat rasitnya yang menyedihkan atau apa, Mas? Selama saya menjadi dalang wayang hip hop belum pernah mengalami hal yang menyedihkan. Belum Jadi pernah saya ya? nggak bisa cerita. Oh, gitu. Kecuali hal yang menyenangkan bisa. Oke, Kalau iya. menyedihkan belum pernah. Kalau hal yang menyenangkan apa, Mas? Yang menyenangkan banyak sekali. Contohnya? Contohnya ketika kita perform lalu itu antusias penontonnya responnya baik gitu, terus juk-juk kita juga direspon dengan baik, lalu Diterima. pulang diberesin dengan baik. Itu kalau yang menyenangkan itu kan. Amplopnya lancar. Iya. Tapi Terus sebenarnya ada yang menyedihkan, Mas. ada Waktu kita Oh, di apa? Jakarta di acara Bank Indonesia itu. Mm-mm. Nah, itu kita sudah antusiasme Oh, iya. untuk menghibur Nah, dan itu sedih dari sisi teknis. Iya. Iya, tapi dari sisi Tapi waktu dari sisi kita waktu menyenangkan. Berarti diambil positifnya aja. Iya, makanya kita tuh selalu Sejauh itu. berpositif tinggi. Iya. Jadi misalnya waktu di Jakarta itu kan di rundown awal kita perform 45 menit nih. Gitu kan. Setelah sampai sana sampai hujan itu, malam-malam hujan, terus kita harus GR segala macam gitu. Udah kita masuk, kita JR, di JR itu tiba-tiba dari IO-nya, Mas kayaknya besok itu karena bla 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 performnya dipotong jadi 15 menit. Ya, 15 menit. Oke, kita pulang ke hotel, terus besok paginya datang ke situ lagi. Dah, terus Pas begitu perform ya? belum saya perform itu. Baru kita sampai ke lokasi, kita pakai kostum, selesai. Terus dari panitianya bilang, Mas nanti 10 menit aja ya. Belum naik panggung 10 menit gitu Iya, kan. oke. Setelah naik panggung baru satu lagu, Mas udah cukup selesai. Berarti itu pengalaman pentas paling sedikit paling singkat ya. Iya, paling singkat. Iya. Luar biasa. Lagu belum habis sudah di-cut. Oh iya, Belum habis itu. Iya, Belum habis. Aduh, luar biasa. Ya, tapi itu karena memang hujan ya. Hujan yang Nggak kondusif. yang sedianya acara makan pagi itu mau jam 8 sampai mundur dari jam ini. Dan cuman pakai Jam- tenda kan Iya. itu. Gitu. Wayang Hip Hop ini udah punya konten sendiri ya, Mas ya, di YouTube ya. Nah, jangan lupa Sudah. di-subscribe ya. Dan ini yang mau saya tanyakan itu kapan single terbaru Wayang Hip Hop mau dikeluarkan? Ini pertanyaan yang perlu koordinasi. Bisa saya jawab sendiri. Saya serba salah. Dan sebenarnya ini juga Enggak, gini, kemarin kita udah bikin video sih. Udah bikin video klip untuk lagu terbaru kita yang belum launching. Cuman ini juga perlu koordinasi lagi. Balik lagi ke perlu koordinasi. Jadi memang ya terus yang paling enak kita kambing hitamkan ya si COVID ini lagi. Karena COVID Kenapa nggak jadi launching? Ya karena COVID ini. gitu. Yang aransemen enggak ya, Mas? Yang Enggak aman. Aman. kalau aransemen dia stoknya banyak sih. Banyak. Stoknya banyak. Cuman nggak keluar. Keluar. Di luar itu loh. Di mana di luar? Oh, menarik sekali itu, gengs. Untuk Kayaknya lebih menarik kalau sindennya kita panggil. Ya dipanggil nggak dulu penting aja, ya Mas. yang bersindennya Kita itu nggak kumbah. penting. Ya teman-teman Darjo, sebenarnya ini dia hostnya ini adalah sinden dari Wayang Hip Hop, dan karena malam hari ini temanya tentang Wayang Hip Hop, jadi dia menjadi hostnya, lalu saya menjadi saya biasanya duduk di sana sebagai host, saya duduk di sini sebagai narasumber itu, dan sekarang saya akan menggantikan posisi dia, saya akan kembali menjadi hostnya Darjo, Mbak Tiara Yantika. Halo. Ya,
Dia ini adalah sebenarnya basicnya penyanyi ya, penyanyi dulu di perempatan pakai icik-icik itu. Awal-awal dia awal merintis karir biasa Iya. kan ya. Jadi yang namanya merintis itu apa namanya ya proses ya, Iya. proses dari nol Karena kayak guru yang paling baik adalah pengalaman. pengalaman Mas. betul sekali. Nah, terus ya progresnya bagus sekali lalu menjadi seorang penyanyi yang terkenal dan satu kehormatan juga untuk wayang hip hop. Karena Tiara Yantika ini mau bergabung dengan wayang hip hop. Nah, Mbak Tiara nih dari basic penyanyi, Ya. dari basic penyanyi yang biasa ya secara teknis melantunkan nada-nada do re mi fa sol la si do gitu ya sebenarnya. Tiba-tiba di wayang hip hop lalu diminta untuk kadang-kadang ketika mau satu membuat lagu ada tembang-tembang Jawa. Nah, bagaimana membedakan teknis menyanyi dengan teknis menyinden ini bagaimana? Nah, kalau menyanyi itu kan biasa kita kepakai ada suara ada nafas perut juga Mas. Tapi Contohnya kalau seperti apa nafas perut? kalau pas Jadi seperti ditahan di perut gini ya? iya betul. Gitu ya? Nah, iya. Itu yang bisa sebenarnya dalangnya sih Mas. Saya belajar dari dalangnya itu banyak sekali Mas. Saya dari menyanyi dulu kan basicnya saya lebih ke dangdut Mas. Nah, ke dangdut pop gitu kan. Ketika saya diajak bergabung dengan wayang hip hop dan saya harus menyinden, itu saya perlu belajar banyak dari dalangnya. Nah, sebagian besar itu dalangnya yang ngajarin saya. Walaupun kadang dimaki-maki Mas. Menyedihkan sekali Coba, Mas. Kalau saya kalau nggak bisa itu dalangnya itu selalu maki-maki saya Mas. Sabar ya. Ini ngomong-ngomong dalangnya mana ya? Dalangnya mana ya? Jadi host. Ini juga efek pandemi kan. Jadi dari efek pandemi itu ya wes tar ngopo gitu ya gini aja dengan teman-teman ini buat satu apalah karena teman-teman seniman juga banyak yang membuat pertunjukan, ada yang buat slimen, ada yang buat ya pertunjukan daring. Yang jelas banyak yang slow gitu ya Mas ya. Itu. Tapi kan saya tuh jadi orang nggak pernah mau sama dengan teman-teman yang lain gitu kan akhirnya ya udah kita buat podcast aja karena podcast itu kan justru bisa menjadi media jembatan dari misalnya teman-teman buat acara gitu nih mau dipublikasikan ya ayo kita undang ke Darjo bisa kita share ya Gitu gitu. ya. Jadi sebenarnya gini loh kalau kita bisa bertanya lebih ke personal aja ya lebih ke personal perasaan Mas Inung misalnya selama 10 tahun menjadi personil wayang hip hop apa yang menjadi kesan yang paling mendalam tentang wayang hip hop ini dan tentang perasaannya Mas Inung kepada wayang hip hop dan kenapa masih mau bertahan sampai saat ini? Karena Ini pertanyaan kahanan, dijawab. paksaan atau Ya karena kita sering satu panggung tapi jarang kita Ngobrol. Gini ya. Itu perlu dicatat tuh Mas, itu Iya. nggak pernah loh kita Nggak pernah. cerita. Ya. Hanya di kesempatan ini Iya. ya. Oh iya. ini jembatan. Ya alhamdulillah ya Mas Benyek. Saya masih bisa bertahan di wayang hip hop karena memang dari awal ajaan dari Mas Benyek sendiri tertarik untuk ke kesenian ini gitu. Dan saya dapat pengalaman dan pelajaran banyak yang sebelumnya nggak saya dapatkan, yaitu tentang kesenian visual, tentang kesenian apa namanya musik tradisional gitu. Dan yang paling berkesan menurut saya ya apa ya, komunikasi terhadap teman-teman ini aja. Gitu. Jadi ya memang sosok dalangnya ini memang sangat Iya. Ya, Karismatik. Tapi masih sekali. tapi ya. sebentar. Tapi masih jujur Mas Inung, ya kan? Jujur, ya, jujur. Ada nggak ganjelan atau yang kira-kira wah itu bayarannya musik Curhat gue. Gue curhat gue. bener kan? Enggak apa-apa itu ditanyakan boleh. Del, tolong ambilin steak di mana? Jok ngambek iki. Loh, ini saya kembali jadi host ya. Ada nggak kira-kira unek? Mumpung kita di sini Ya, lagi nggak kan apa-apa, jadi jembatan, justru- ya kan? Enggak apa. Makanya kan ini mumpung kita ketemu terus ada bolehlah ngomong mau ngomong apa Iya, pun boleh. iya makanya gitu. saya tanya. Kira-kira Misalnya ada nggak? gini, ini juga
Kalau itu sih mungkin nggak begitu ini. Yang mungkin yang jadi ganjalan dia saya tahu sebenarnya. Apa Mas? Kok anak saya sampai gede kayak gini kalian belum datang ke Mas, tadi mau tanya itu saya tanyakan, makanya ada nggak ganjalan? Saya pancing itu dulu itu. Tapi saya udah bilang sama, Iya, makanya. sama anak dia saya udah bilang, Simbah belum bisa ke situ karena masih COVID. COVID. Oh, Nah, Iya, betul. lagi-lagi COVID lagi. Berbahaya. Iya. Aman. Anak kecil, Ada ya. COVID ini aman sebenarnya. Ada nggak Mas Dino ganjalan sama teman-teman misalkan, wah darahnya gimana? Ini Mas Mampo gimana? Mas Dino gimana? Wah Mbak Tiara ini kurang ajar. Itu ada nggak? Ya, Ngomong kalau Ra, saya- ngomong Ra. Ya kalau saya kebetulan alhamdulillah enggak ya. Karena saya orangnya pengertian. Ya, Jujur ya, jujur. Ya jujur. Pengertian ini berarti ono apa-apane. Sama dhewe ono dhek sama Mengerti. Jadi ya kalau saya boleh menilai personel wayang hip-hop yang paling demenak iki ming dek. Iya. Iya. Ngalor? Apa, Mas? Yo. Ngalor. Ini nggak perlu nggak terlalu banyak komentar, nggak kayak kamu. Kan saya proaktif Mas. Kan saya proaktif ya kan. Nung buat lirik, nggih Mas. Tetep. Terus langsung take jadi. Iya. Kamu. Nek saya gimana? Nggak nganggo stick dulu. Ya, tapi masing-masing lalu memang punya. Karena memang kalau Inung ini lebih skillnya lebih ke nge-rap ya. Nge-rap. Jadi Lirik rap. lirik rap, ya, nge-rap dan dia nada masih lumayan bagus. Yang paling parah ini. Ini yang mana, Mas? Mas Yang Mampo paling Mas pojok. Dino. Parah itu gimana? Cacat nada. Ya, dia tempo oke sih karena dia beatmaker ya. Tapi yang paling parah nada. Oh gitu. Jadi gini, ke nada itu ketika kita melantunkan nada dan kita masih merasa oh ini fals, ini masih aman, masih bisa dibenahi. Iya. Tapi kalau fals udah nggak ngerasa, dia tuh kalau pentas pedenya setengah mati, walaupun fals. Yang pertama pentas itu kan harus pede Iya, ya kan. iya. Daripada bener tapi nggak pedean percuma. Betul, yang paling penting adalah pede. Ya, pede. Itu nanti bisa benar sendiri kok. Ya, Nggak tahu kapan, nggak tahu kapan. nanti kalau udah dikerutuki waktu sendiri. Kalau Mas Tino, Ya, selama di wayang hip hop, dia pertanyaannya sama Mas Tino, Oke. nggak perlu mengulangi. apa ini tadi? Ada ganjalan. Pertanyaannya sama. Ada ganjalan nggak? Ada Yang saya momen herankan apa? ini dari 10 tahun ini, cuman kok saya belum terkenal ya ini Mas. Nah itu kamu tanya ke saya. Ya, Akan saya jawab. ya, Ini ilmu itu. ya, ya Ini ini jadi kita harus sharing ilmu ini, Ini harus sharing. daging nih, ini isinya Ya, daging nih. ya, Daging itu siap. sesuatu yang inti ya. Hmm. Jadi gini, tadi dikatakan bahwa entrepreneur itu 5 tahun harus bertahan. Bertahan, Jadi ya. 10 tahun kenapa saya belum terkenal gitu ya? Sesuatu itu perlu fokus. Ya, Ya, perlu fokus. Misalnya nih, kalau kamu udah membranding diri kamu jadi rapper, kamu jangan jualan kaos dong. apalagi motor ya. Apalagi maklaran motor. Ini udah apa namanya? Misalnya kamu udah levelnya udah mau naik ke tingkat 10 ya. Jadi Dan lagi ya. itu Tino yang jualan motor itu. Tino Blantik. Nah, udah bukan rapper lagi. Itu yang menjadi masalah. punya. Kalau saya misalnya hobi ayam gitu ya, saya lebih ke hobi. Oh, Ya. Pak Dalang yang suka ayam. Nah. Masih masuk gitu. Oke, bisa itu. Bisa itu nanti saya gimana lah caranya biar tetap. Ya, gini, jadi ada ilmu namanya identifikasi diri. Gitu Hmm. kan, identifikasi diri itu gini, jadi kita akan mencari, kita harus membuat satu catatan, ini adalah kelebihan saya, ini adalah kekurangan saya. Kamu harus syarat itu, misalnya kelebihan saya bisa buat musik, saya bisa nge-rap, saya bisa jualan motor, ini kamu tulis semuanya, kelebihan kamu. Nah, setelah itu, kamu cari kekurangan kamu. Nih, kekurangannya 1, 2, 3. Setelah ketemu, kamu harus bandingkan. Antara kekurangan dan kelebihan ini mana yang paling menonjol gitu loh. Ternyata saya yang paling bagus adalah menjadi penjual motor. Ya udah selesai.
Berarti nggak perlu jadi rapper lagi ya. Berarti ngapain? Karena kan secara identifikasi ini lemah. Gitu. Halus. Secara tidak langsung. Nanti malam biar saya catat. Nanti malam saya Dulu saya catat. seperti itu, karena dulu saya juga berkeseniannya juga serabutan kan Mas. Jadi ya sok dalang, sok ngikut nabuh Gamal, gitu, ya. sering ngikut sendera tari, sering ikut ketoprak dan lain sebagainya. Nah, ketika saya mendapatkan ilmu itu, walaupun itu teman saya waktu itu mengatakannya ya tidak serius, tapi itu saya mencatat dan lalu sampai rumah saya terapkan itu. Jadi ketika menjadi seorang dalang ketika menjadi seorang penabuh, saya skillnya kurang, gitu kan. Terus tabuhannya juga terbatas, paling cuman yang tabuhan-tabuhan nggak penting gitu kan, gitu. Nah, terus ketika menjadi seorang dalang, saya punya kelebihan pada misalnya A, B, akhirnya titik beratnya lebih ke dalang. Makanya ya, tapi waktu itu juga mengambil keputusan itu tidak semudah membalikkan telapak. Benar ya. Artinya ya waktu itu profesi dalang juga belum laku. Sebenarnya yang laku adalah nabuhnya ini menjadi wiyoga. Dan ini dengan terpaksa saya tinggalkan. Gitu, saya tinggalkan dan mencari rezeki malah di jalur yang lain gitu. Dan waktu itu anak saya masih kecil-kecil dan banyak orang yang menggoblok-goblokkan saya. Kamu itu udah enak-enak jadi wiyoga, ngapain keluar ya, tapi itu kan persoalan Pilihan sendiri. pilihan. Ya. Nah, tapi ketika pilihan itu dan ternyata berhasil gitu ya, itu suatu kebanggaan, suatu kepuasan. Iya, dan intinya Mas Tino, Iya. mau milih mana nih? Jadi rapper atau Ini nanti malam saya catat dulu. Saya nggak bisa. pilih jadi rapper atau makelar? Ini nanti malam Mas banyak dapat WA. Mas, aku mah dodolan motor. Suwun ya. Karena kan sebenarnya gini, ini juga sudah lama sebenarnya Guntur sudah mengajukan permohonan ke saya gitu. Waktu Tino nanti sudah mau. Guntur ngerete luwih cepet malah. Iya. Ini cepet ra cetha ya. Dia nggak ngerti. Wah, menarik sekali ya, gengs. Kemudian, wah, ini selama pentas wayang hip hop ini Mas Benye ya, kira-kira job yang paling gede di mana Mas? Bali ini menang. Tapi nggak apa-apa. Oh, nggak bisa apa-apa. juga. Iya. Konotasi job besar itu kan lalu itu uangnya yang gede-gede sepintu-pintu atau Tapi sebenarnya bukan maksudnya itu sih Mas, pertanyaan saya Mas. Lebih ke tanggung jawab. Nah, kalau Mas Benye sendiri kan di wayang hip hop ini sebagai pemimpin atau sebagai yang kita tuakan di wayang hip hop gitu kan. Gimana cara menjalin hubungan dari teman-teman semuanya ini biar istilahnya ngomong lah Mas. Pertanggungjawabannya sendiri Mas Benye itu selama pentas atau selama kita ngejob di luar kota yang istilahnya dengan budget minim atau pas-pasan biasa kan ada Mas, misalkan Ya, pas-pasan ini yang penting kita cari pengalaman lah ke sana gitu loh Mas. Ini tanggung jawabnya gimana Mas? sebenarnya ini bukan persoalan tanggung jawab saya, tapi lebih bagaimana tanggung jawab teman-teman ketika menganggap bahwa wayang hip hop ini adalah bagian dari rumah mereka gitu kan. Jadi sejak awal berdiri wayang hip hop ini, ketika awal wayang hip hop ini kan fituringan dulu dengan KM7 dengan ya. KM7. Nah, karena satu kesibukan, KM7 juga punya kesibukan dan kita dituntut untuk lebih profesional, akhirnya ya sudah kita memilih untuk bercerai gitu kan. Nah, setelah bercerai kita sempat vakum 3 bulan atau 4 bulan gitu kan. 4 bulanan. Itu ya sampai akhirnya waktu itu Ari Koska itu ya. Iya, Mas Ari. Rahadian Halo, Mas Hari Ari. ya, Rahadian Hari itu sering ngobrol sama aku bla bla. Akhirnya dia terus membuat kayak semacam audisi gitu ya. Akhirnya ditemukanlah ini 2 sosok manusia. Manusia toh Mas? Belum lama itu. Asal dan langgan. Tak kirain makhluk astral gitu. Ya, waktu itu masih di studionya Fortis. Farul ya, ya. Farul Fortis itu ya. Farul Fortis. Dan pertama kali kita membuat lagunya Pocong. Remake ulang. Remake ulang itu. Jadi
Ya sejak itu lalu saya bukan menerapkan sih, tapi memberlakukan bahwa kalian masing-masing kan punya kesibukan, dia punya kesibukan semua. Tetapi paling tidak ketika menganggap bahwa wayang hip hop ini adalah juga bagian dari rumah mereka, lalu orientasinya juga bukan semata-mata untuk profit gitu kan, bahwa ini adalah keluarga gitu kan. Ya jadi persoalan kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada itu bagi teman-teman kayaknya sudah bukan menjadi persoalan lagi gitu kan. Tapi yang paling penting adalah komunikasi, bahwa ini nggak ada apa-apanya loh, ini ada tapi juga nggak banyak. Oh ini full, ini job gitu kan. Yang penting ada komunikasi itu. Jadi lebih ke pertama adalah tanggung jawab teman-teman, menganggap bahwa wayang hip-hopnya dari rumah dari mereka. Berarti tanggung jawab semua. Iya, punya tanggung jawab semua, dan saya menyerahkan semuanya itu pada teman-teman. Jadi saya tidak pernah menderek atau apapun. Yang penting ketika kita sudah punya tanggung jawab itu ya ayo kita jaga sama-sama gitu aja. Berarti wayang hip hop ini sudah keluarga. Jadi istilahnya lama nggak ketemu, yuk walaupun ini job sambatan istilahnya gitu. Yang penting kita kumpul ya Mas ya. Sebenarnya saya mau ini unek-unek saya sudah lama Mas. Mau rabi. Bukan. Unek-unek udah lama. Ditinggal. Di wayang hip hop ini. Sayang. Oke, ini sebenarnya unek-unek saya Mas. Di wayang hip hop ini ini kan saya itu cewek sendiri Mas. Nah, saya cewek sendiri dan kadang itu kan. Emang sudah buktikan bahwa kamu cewek? Ya sok lanang Mas. Nah, tapi kan ketika kita pergi ngejob keluar kota, misalnya, dan di sini saya cewek sendiri, terus merasa ada nggak kira-kira permasalahan mentang-mentang saya cewek sendiri di sini, terus mungkin ya biasanya kalau ada yang cilok atau ada affair apa gitu, itu pernah ada nggak di teman-teman permasalahan dengan keluarganya masing-masing? Gara-gara wayang hip hop ini, wow cewek sendiri, ada apa gitu? Yang dipertanyakan adalah kecemburuan dari masing-masing istri masing-masing. Betul. Gitu. Ini perlu tak tanya loh Mas. Kalau saya sih rasanya kita udah keluarga. Jadi ya wis kowe kakangku, kowe adikku kayak gitu Mas. Krusial sekali gitu. Ya, tapi itu persoalan biasa, Tapi ya apapun itu ya ketika kita tidak merasa melakukan itu. Betul. Ya kenapa harus nggak enak gitu kan? Yang penting kan kita merasa ya sudah seperti keluarga gitu aja. Tapi ya mungkin dari Inung atau dari mungkin istrinya Tino pernah juga rasan-rasan, kan bilangnya aja nggak apa-apa Mas Tino. Sementara tidak. Sementara ini kemungkinan jasa bisa. Wah. Gara-gara omongan kamu. Ya itu kayak gitu. Ya, jadi saya pikir gini, dalam satu komunitas apalagi wayang hip hop ini berlima, lalu ada ceweknya satu gitu ya. Ya kalau bisa janganlah, karena nanti kan kadang-kadang karena persoalan yang sebenarnya tidak penting itu menjadi melebar dan bisa menjadi perpecahan. Nah, gitu. karena itu saya punya prinsip sendiri gitu loh Mas. Kalau misalkan kita bekerja dengan teman-teman gitu ya wes, kita itu bekerja dengan sedulur gitu. Ya. Gitu. Biasanya seperti itu. Sedulur kok kalau kurang 5.000 aja nguncit. Itu adalah sebagian dari profesionalis. Kurang mewu loh ini. Kurang mewu. Sedulur. Ya wes, ini mau udah jajan kopi siji 5.000 ya. Oke, masih di Darjo. Yes, dari Jogja. Oke, kita kali ini akan mengupas pertanyaan dari fans berat wayang hip hop, punya fans berat. Oke. Bagus sih ya. Mas Banyak atau mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab nanti ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan bacakan dulu Mas. Hal paling sulit apa di wayang hip hop ketika penggarapan musik
entah, silakan Mas Benye. Ya, kalau musik mereka berdua. Oh iya ya, Mas Ya. Tino atau Mas Papam? Monggo Mas Pampam atau saya? Aku ki po tahu. Mau. Satu-satu, oke. Hal pertama mungkin ya kalau bikin lagu kan gimana caranya biar hits lah, biar Lebih boom. terang. Nah itu kita cari tema yang mungkin bisa tema apa ya yang baru ngetren. Itu mungkin yang agak sulit dibagi kita. Menentukan judul, menentukan tema itu emang hal pertama yang harus kita lakukan waktu pembuatan musik. Setelah itu sih nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang penting kita penentuan tema yang paling sulit. Oh gitu. Iya. Itu hal paling sulit itu kita menentukan tema dulu. Tema musik Bikin yang judulnya. nggak asal-asalan lah. Gitu. Iya. Oke. Tapi rata-rata lagu-lagu yang gue ini berat sih. Berat. Karena tema-temanya lebih ke apa ya? Karena kan beberapa ada yang cerita tentang wayang. Betul. Gitu. Misalnya tentang lagu Ranjapan Cinta. Cinta. Itu kan mengisahkan tentang kenapa sih Abimanyu sampai mati di Ranjapana? Karena ternyata dia pernah berbohong dengan Utari, bla 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 gitu kan. Dan apa namanya? Pendengar lagu ini kadang-kadang tidak paham. Tapi orang akan paham ketika sudah tahu cerita tentang Ranjapana Abimanyu. Iya. Oh, ini tentang wah ya. Orang bisa merasakan itu. Jadi Iya betul. kadang-kadang kendalanya lebih ke situ sih. Juga misalnya tentang ketika kita Berarti menggarap, kelirik ya? ya kelirik ketika kita menggarap lagunya Sang Danyang itu juga berat juga itu secara tema berat. Dan itu tapi ya nggak apa-apa, itu resiko bahwa tidak lalu menjadi booming itu juga menjadi resiko pilihan sebuah tema itu tadi. Dan itu terbukti ketika kita mengambil tema yang lebih ringan, lebih familiar, yaitu tentang budaya wayang, Dunia wayang. Dan lagunya ini sangat apa istilahnya easy listening gitu ya, lebih enak didengar, lebih mudah. Wayangku gitu. Oh iya. Ini lebih booming ya, istilahnya lebih banyak diapresiasi orang. Iya. Oke Mas Benye. Ini pertanyaan kedua. Kelihatan nggak sih? Oke. Ketok le nyileh HP. Oke Mas, ini ada yang nanya. Kenapa sih kalian itu bikin grup wayang hip hop? Sebenarnya pertanyaannya itu sangat apa ya, sangat mainstream ya. Ya jelas karena pilihan saya adalah dengan teman-teman rapper. Iya. Kalau dulu pertama kali saya ketemu kamu, Jadi juga wayang belum. dangdut. Iya. Nah, sudah dijawab ya. Tapi saya nambahi sidik ya. Kenapa? Jadi saya itu sudah lama di hip hop ya. Mungkin udah dari sekitar tahun 2000-an gitu. Dan Pemain lama Mas. Lumayan lama. Dan Tua. Tua nang hip hop. Untungnya tuh, Boy. Terus gabung di sini ya, memang ini sesuatu yang menakjubkan gitu. Ketika Wow berarti. ya Wow. wow. Ketika hip hop dipadukan dengan wayang, belum ada yang berhasil memadukan dua kultur Yang berbeda sangat ya, Mas. berbeda ini terus menjadi sebuah kesenian yang baru dan Ya. keren itu menurut saya. Mungkin ada di Jogja itu Jogja Hip Hop Foundation gitu. Ya. Tapi kan tidak secara spesifik frontal wayang. itu menabrakkan dengan sebegitu frontalnya di wayang hip hop itu sangat berjalan dengan cantik gitu. Itu yang saya Makasih juga Mas. Ya. Ya, tapi itu yang menjadi kebanggaan saya, jadi keluarga di wayang hip hop ini, Iya. menjadi bagian dari keluarga. Itu kan karena kalian taunya wayang ibu ini mulus gitu kan. Mulus. Tapi yang berbenturan di lapangan adalah saya. Iya, dulu saya juga pernah denger sih ya. Ya kan kita pentas di Jangan sebutkan tempatnya. Ya. Yes, Mas Benye. Nah, ini ada kaitannya nih Ya, mau bentar. ya. Saya akan menyambung dari yang diceritakan Mas Pampam. Jadi memang kenapa wayang hip hop ya kebetulan hal pertama adalah saya bertemunya dengan teman-teman rapper ini. Lalu yang kedua
Kalau bicara soal teknis ya, soal teknis orang nge-rap, menyanyikan lirik dengan gaya hip hop gitu. Irama. Sebenarnya kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh seorang dalang, rapper ini gak ada apa-apanya dengan seorang dalang. Betul. Rapper ini paling dia hanya nge-rap, dia bisa bertahan paling lama 1 jam dia nge-rap gitu. Terus menerus loh ya. Iya. Itu udah berbusa ini. Ayah Langsung enggak? asma. Ayah enggak? Bayangkan seorang dalang itu dia harus nge-rap semalaman. Dia nge-rap loh. Iya. Oh ngilai ngawi nama stupa nama sidam kita mau dalam dia jaga jeranton. Rap ini. Iya, cuman beda gaya Iya, gitu betul. kan. Rap Adi Luhung sama itu. Rap ini Cuma namanya beda, kalau itu namanya janturan gitu. Jadi secara teknis ada mungkin secara ini ada kesamaan antara rapper dengan dalang gitu. Jadi itu yang Mas Benyek dulu padukan. Ya ini cuma alasan cari-cari aja sebenarnya. Main ketok wangun. Bukan akademis gitu loh. Tapi yo menarik juga ketika kita lihat sekarang budaya K-pop ya. K-pop itu K-pop Korea. sekarang mungkin jadi budaya modern, tapi entah 200 tahun lagi mungkin sudah jadi Ya. klasik. Seperti mungkin wayang hip hop ini ketika sekarang di luar pakem ya nggak tahu 100 tahun apa 50 tahun lagi jadi Gini, kalau bicara Pak Mas sebenarnya gini, sesuatu yang belum disepakati bersama atau belum diamini bersama, itu pasti akan dinamakan kontemporer. Gitu. Ya, tetapi ketika itu sudah diamini, sudah disepakati, oh itu wayang hip hop. Sudah ini bisa menjadi pakem tersendiri. Ya itulah artinya wayang hip hop. Gitu saya pikir. Ya tinggal sebenarnya gini, awal-awal memang lalu banyak muncul pro dan kontra, dan bagi saya pro kontra itu sesuatu yang biasa. Nah, itu loh Mas yang mau saya tanyakan. Iya, dalam satu bentuk format entah itu kesenian atau apapun yang sesuatu yang baru pasti akan menimbulkan pro kontra. Kebijakan pemerintah pun pasti akan menimbulkan pro kontra. Nah, tinggal kita bisa nggak sih memberikan solusi atau memberikan jawaban atas yang kontra-kontra itu, maksudnya pasti yang misalnya kemarin juga ditanya waktu saya bukan mengajar sih, kita ada semacam bukan diskusi. Jadi teman saya yang dosen di NUS, Miguel itu minta saya untuk bercerita ke mahasiswanya di National University Singapura bagaimana seniman di masa pandemi gitu kan. Ada juga pertanyaan seperti itu tentang bagaimana tanggapan seniman tradisi tentang wayang hip hop. Biasanya mengatakan seperti itu. Ya itu tadi sesuatu yang baru menimbulkan pro kontra, tergantung gini. Kadang-kadang yang merasa itu adalah menganggap itu merusak pakem, melanggar kaidah Adi Luhung, wayangan dan sebagainya, karena belum pernah bertemu langsung tatap mata dengan saya gitu loh. Artinya mereka hanya melihat secara fisik, wah itu merusak dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ketemu, kita jelaskan, oh gitu. Nah, satu hal lagi misalnya gini, saya adalah terlahir dari keluarga seniman dalang. Bapak saya, Pak Di saya, simbah saya, kakek buyut saya itu pelaku dalang semua. Artinya sejak kecil saya ditanamkan perasaan cinta kepada seni wayang ini. Jadi kalau seperti itu, mana mungkin dong aku mau mengotori atau merusak itu. Jadi yang terjadi adalah justru sebaliknya. Bagaimana saya sebagai generasi yang diberi tanggung jawab mungkin oleh bapak saya, oleh orang-orang dalang-dalang pendahulu sebelum saya, bagaimana supaya tetap melestarikan seni tradisi ini dengan cara mengembangkannya. Gitu ya. Berarti intinya kita sebagai generasi muda itu jangan pernah malu buat belajar tentang wayang. Sebenarnya lebih pada bahwa seni pertunjukan itu hidup. Ya. Kita melestarikan seni pertunjukan itu beda halnya ketika kita melestarikan seni yang misalnya seni yang lain, misalnya kayak peninggalan. Gitu kayak Candi Borobudur itu kan peninggalan sejarah, itu juga harus kita lestarikan. Nah, bagaimana cara kita melestarikannya ya biarkan dia seperti itu. Paling ya kita rawat, kalau ada lumutnya kita bersihkan, kita kasih penangkal petir, kita kasih biar nggak keropos atau apa gitu kan, perawatan secara fisik. Tapi kita tidak bisa merubah bentuknya. Bahkan misalnya kita
itu kayak mahkotanya kalau dicat biru gitu, nggak boleh kalau gitu. Nah, tapi dalam seni pertunjukan itu tidak berlaku. Yang namanya seni pertunjukan itu selalu hidup dan berubah dan berkembang. Ya tapi kan kadang-kadang gini Mas, anak muda zaman sekarang itu wah wayangan ra keren gitu Mas. Nah itu yang paling menyedihkan, padahal orang-orang di luar negeri itu mereka berusaha bagaimana mempelajari budaya kita gitu loh. Menurut Mas Benye ini perlu disayangkan nggak sih, atau Enggak, ngapain saya biarin aja. jadi Nggak ini perlu. loh Mas. Enggak, maksudnya gini. Kenapa ya? Jadi kalau boleh saya katakan, memang bangsa kita atau sebagian besar anak-anak muda kita itu adalah anak muda yang konsumtif. Kebanyakan adalah konsumtif, bukan produktif. Kalau produktif dia pasti akan selalu membuat. Tapi ketika konsumtif ya bagaimana ketika ada sepatu keren nih, si baru nih import nih, ini generasi yang artinya menganggap bahwa sesuatu yang tidak masuk pada kriteria gaya hidupnya, tren dia dianggap itu nggak penting. Jadi kalau kira-kira disayangkan enggak, biarin aja. Toh mereka nanti kalau misal satu ketika pengen belajar pasti akan belajar sendiri gitu. Nah, salah satu upaya saya sebagai pelaku seni tradisi adalah ya bagaimana membuat sesuatu membuat image bahwa wayang itu nggak keren, jadul, gini ya salah satunya dengan wayang hip hop ini. Iya. Tapi menurut saya bukan dengan kita. Karena saya yang ditanya saya gitu ya. Saya lihat saya. Ini Mas saya mau ketawa nggak enak Mas, tapi Nggak udah apa-apa. terlanjur. Oke. Nggak apa-apa. Nah ini kan Mas Benye sendiri kan sebagai Saya bersama teman-teman nggak sendiri. Ada. Iya. Maksudnya saya nanya ke Mas Benye. Oh iya. Mas Benye kan sebagai dalang. Ini dalang tradisional, wayang tradisional juga. Ada nggak? Mas Benye kan pasti punya komunitas dalang. Oh banyak, Ya kan? banyak. Ya. Ini ada nggak yang maksudnya jotai Mas Benye lah Oh. gara-gara wayang hip hop ini? Jadi gini, saya kemana-mana itu dalam mobil saya ada stick. Jadi ya pasti orang berpikir kalau ingin membuat masalah dengan saya, apalagi teman-teman dalang berpikir. Oh gitu. Ya. Berarti percuma gitu Percuma ya. ya. Ngetroy saya itu percuma gitu. Oke, baik. Gitu ya, bukan karena memang ketika membuat sesuatu saya lalu punya konsep yang kuat gitu. Artinya misalnya itu merusak pakem. Saya ganti balik tanya, pakem itu seperti apa sih gitu kan. Nah, Pakem itu sebelah, jangan salah orang. ya itu kalau pakem kamu gitu kan. Nah, jadi saya punya pedoman sendiri tentang pakem. Seperti yang saya bilang ke Mas Pam tadi bahwa pakem itu adalah sesuatu yang sudah disepakati gitu kan. Ya mungkin bentuk gagrag klasik itu juga dulunya kontemporer juga loh. Bahwa perjalanan proses terjadinya wayang kulit tradisi yang bisa ditonton secara klasik itu juga tidak serta-merta ada seperti itu. Dari dulu mungkin gambarnya cuma ada apa, wayangnya juga nggak sedetail ini. Yang paling kelihatan Ada satu proses di situ. Dan ketika sudah menjadi satu format bentuk yang kayak sekarang ini ya, terus itu sudah diamini dan sudah disepakati oleh banyak orang, akhirnya jadilah pakem. Gitu. Jadi pakem yang kedua adalah basic. Ketika Mas Indung tidak punya skill, dia harus belajar bagaimana cara megang wayang, bagaimana cara suluk, bagaimana cara ini adalah pakem yang kedua adalah basic. Itu terus pakem yang ketiga yaitu ketika ketika kita ngomong tentang wayang, ketika katakanlah kita bicara kita tidak menyalahi silsilah, ketika Gatot Kaca itu masih anaknya Bima, Arjuna ini masih punya anak Abimanyu, punya istri Sembodro, Arjuna tidak punya istri Betari Durga, itu tidak, saya pikir tidak menyalahi pakem. Ketika kita tidak menyalahi silsilah. Jadi kalau sekedar menafsir satu cerita itu di ilmu dalang ada namanya sanggit. Sanggit itu seperti menganggit. Jadi masing-masing dalang punya tafsir sendiri tentang cerita wayang. Jadi tentang seberapa jauh sih kita bisa dikatakan merusak pakem, saya pikir selama kita tidak menyalahi silsilah itu kita tidak merusak pakem. Berarti
kita tetap bercerita tentang cerita wayang Dan yang sudah silsilahnya, ada ya. dan silsilahnya Iya, kan sudah ada kan, misalnya ini Pandawa ini ada 5, kecuali di sana Ah. Pandawa ada 6,5 gitu. Nah, itu sudah menyalahi pakem gitu. Oke Mas Benye, ada yang nanya lagi, kapan nih wayang hip hop pentas lagi? Oh, ada mungkin Jok di bulan-bulan ini atau Besok tanggal 11 itu kita akan perform tapi tapping ya, tapping itu untuk Festival Sastra Jayadipuran. Kita akan perform di dalam Jayadipuran besok tanggal 11 September Pak? 11 Oktober gitu. bisa ditonton langsung atau virtual Mas? Virtual. Nanti kayak kalau nggak salah ditayangkan tanggal berapa ya? 14 kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah ya masih ada Masih Jok ya. ada. Ya kemarin kita juga dari ini festival Pesta Boneka. Pesta Boneka. Dan itu diikuti oleh 40 negara. Keren kan? Internasional. Jadi saya sama Bambang waktu itu ada artis talk gitu. Ada layar besar di situ. Wah, orang-orang luar semua. Oh gitu. Ada yang pakai Yes. bahasa Prancis, ada yang pakai bahasa ya. Terus Mas Inggris. Benye sama Mas Pampang bisa? Inggris saya ya Prancis. Oh bisa. India kadang juga India gitu. Oke baik geng, dan ini adalah closing segment. Oke, jadi teman-teman, walaupun kita di masa paceklik dan pandemi, jadi harapan saya atau ajakan saya ya harus tetap semangat, tetap berkarya, tetap berkreativitas, supaya kita tetap bisa eksis dan menunjukkan kreativitas kita. Itu aja. Mas Pampang. Oke, kita berharap wayang hip hop ini selalu ada entah kapanpun sampai kita tua terus ada penerusnya. Ya itu tadi untuk menjaga. Guntur yang lurus. Ya, Sendiri ya. Sendiri Luar biasa. ya. bersama ceweknya. Cewek tadi apa? Sinden. Oke, Mas Tino. Kalau saya simpel sih cepet, cuman cukup 2 anak saja. positive thinking ya, kita tetap harus berpikir positif, kita optimis, jangan mudah menyerah, tetap bergerak, berusaha, semangat, semua akan indah pada waktunya. Closing statement dari Tiara Yantika. Closing statement dari saya adalah jangan lupa bahagia dan saja. Sino silakan. Produktif apapun itu. Dah. Oke, menarik sekali statement-statement dari teman-teman, tapi yang paling berkesan adalah statement dari sindennya wayang hip hop Tiara Yantika yang berpesan bahwa yang paling penting adalah kita harus selalu bahagia. Dan sebenarnya wayang hip hop punya satu lagu yang bertemakan tentang kebahagiaan, yang bukan karena kita bahagia itu bukan karena dari hari ini indah, tapi karena kita merasa bahagia maka hari ini menjadi lebih indah. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia hari ini menjadi indah. Buang keraguanmu, buang semua bebanmu, tetap genggam tanganku, kita pasti bisa. Darjo. Sikro kang kala tuminga prang campuk samya ngadali